Soal nomor 1 diketahui E sama dengan 21 cm, F sama dengan negatif 232 cm. Kenapa negatif fokusnya? Karena pada soal diketahui lensanya adalah cekung. Dan ditanyakan A. Posisi bayangan, B. Perbesaran bayangan, dan C. Pembentukan bayangan. Untuk soal nomor 1 yang A ditanyakan adalah jarak bayangan. Untuk persamaannya yaitu 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Kita tinggal memasukkan nilainya, yaitu negatif 1/232 sama dengan 1/20 plus 1/S aksen. Kita pindah ruas, negatif 1/232 negatif 1/20 sama dengan 1/S aksen. Kita samakan bentuknya, yaitu 1/S aksen sama dengan negatif 232 plus 20 per 232 kali 20. 1/S aksen sama dengan negatif 252 per 4640. Kita balik, S aksen sama dengan 4640 per 252, dan hasilnya adalah negatif 18,41 cm. Untuk nilai S aksen yang bernilai negatif, maka bayangan berada di depan lensa. Next, untuk soal yang B. Untuk yang B ditanyakan perbesaran bayangan. Untuk persamaannya yaitu M sama dengan negatif S aksen per S sama dengan negatif 18,41 per 20 sama dengan 0,992 kali, sehingga bayangan lebih kecil daripada objek. Soal nomor pertama ditanyakan pembentukan bayangan. Untuk memudahkan kita dalam menentukan bayangan, kita bisa menggunakan aplikasi Optic Ray yang bisa Anda download di Play Store untuk membantu pengerjaan nomor 1, pembentukan bayangan. Karena nilai-nilai yang telah diketahui dari penyelesaian soal-soal sebelumnya, kita tinggal masukkan nilai-nilai tersebut. Pertama kita buat dulu lensanya dan juga objek. Kita kasih objek pada titik 0. Oke, dengan fokus negatif 232 karena lensanya cekung. Untuk cembung kita tidak perlu mengubah nilai fokusnya. Kalau untuk lensa cekung kita harus mengubah ke dalam bentuk negatif. Objek berada 20 cm. Titik 20. Untuk ketinggian bebas. Setelah kita letakkan objek pada titik 20, diketahui bayangan terletak pada koordinat 18,41. Hal ini sesuai dengan apa yang kita kerjakan secara manual yang tadi, yaitu bayangan berada di titik 18,41 cm. Di dalam aplikasi tidak ada nilai negatif karena saya meletakkan koordinat pada nilai positif, dan sesuai tadi sifatnya adalah benda bayangan berada di depan lensa dan bersifat maya. Selanjutnya nomor 2 diketahui F1 sama dengan 10 cm, F2 sama dengan 20 cm, dan X sama dengan 31 cm, di mana X adalah posisi bayangan terakhir, D sama dengan 50 cm. D di sini adalah jarak kedua lensa.
Lalu ditanyakan pada soal nomor 2 yaitu A. Posisi benda S1, B. Sifat bayangan. Untuk penyelesaian nomor 2A ditanyakan adalah posisi benda atau S. Karena pada soal yang diketahui adalah S2 aksen, maka menggunakan persamaan lensa kedua, yaitu 1/F2 sama dengan 1/S2 plus 1/S2 aksen. 1/20 sama dengan 1/S2 plus negatif 1/31. Kita pindah ruas. 1/20 plus 1/31 sama dengan 1/S2. 1/S2 sama dengan 31 plus 20/20 kali 31 sama dengan 51/620. S2 sama dengan 12,15 cm. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan. D sama dengan S1 aksen plus S2. 50 sama dengan S1 aksen plus 12,15. Kita pindah ruas. 50 negatif 12,15 sama dengan S1 aksen. S1 aksen sama dengan 37,85 cm. Setelah kita mendapatkan nilai S1 aksen, kita masukkan ke dalam persamaan lensa yang pertama, yaitu 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. 1/10 sama dengan 1/S plus 1/37,85. Kita pindah ruas. 1/10 negatif 1/37,85 sama dengan 1/S1. Kita samakan penyebutnya. 37,85 negatif 10/10 kali 37,85 sama dengan 1/S1. 27,85 per 378,5 sama dengan 1/S1. S1 sama dengan 378,5 per 27,85. Hasilnya sama dengan 13,59 cm. Untuk soal nomor 2B ditanyakan sifat bayangan dari bayangan yang terakhir. Untuk memudahkan pengerjaan, kita akan menggunakan aplikasi Reaptix. Tinggal masukkan sesuai nilai-nilai yang diperoleh dalam pengerjaan manual. Kita buat menjadi 10 kali data dari yang ada di soal untuk memudahkan dalam membaca. Lihat pada soal bayangan berada di antara kedua lensa. Lalu kita dapat menyimpulkan sifatnya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Sekian penjelasan untuk soal nomor 2. Selanjutnya nomor 3 yang ditanyakan adalah besar arus yang mengalir pada rangkaian. Untuk persamaannya adalah sigma E plus sigma I kali R sama dengan 0, yang merupakan hukum Kirchhoff yang kedua. Karena soal merupakan rangkaian loop dan belum ada arahnya, kita misalkan arahnya ke kanan dan diperoleh nilai negatif 12 plus I1 plus 6 plus 2 plus negatif 12 sama dengan 0. Negatif 24 plus I kali 9 sama dengan 0. I9 sama dengan 24. I sama dengan 24 per 9. Dan hasilnya adalah 2,66 ampere. Karena nilai arus positif, maka arah arus sesuai dengan arah loop, yaitu ke kanan.
Selanjutnya kita akan membuat rangkaian untuk nomor 3, yaitu berupa rangkaian loop. Langkah yang pertama kita lakukan adalah memasukkan dulu komponen-komponen yang dibutuhkan, yaitu 2 buah sumber tegangan, lalu 3 buah hambatan, lalu coba kita rangkai. Ada 1, untuk R2, dan untuk R3. Untuk sumber tegangan 1 memiliki tegangan 12 volt. Sumber tegangan 2 sama 12 volt. Tegangan 1 sebesar 1 ohm. Oke. R2 6 ohm. Oke. Dan untuk R3 adalah 2 ohm. Setelah sudah, kita beri nilai setiap komponen, kita rangkai. Dan terakhir kita kasih ground. Setelah semua terpasang, kita coba play rangkaiannya. Ini ternyata kebalik. Oke, kita play lagi. Terlihat pada rangkaian mengalir arus sebesar 2,7 ampere, dan untuk perhitungan manual juga sama, yaitu arus yang mengalir pada rangkaian adalah sebesar 2,7 ampere, atau lebih tepatnya untuk hitungan manual adalah 2,66 ampere. Tapi selisih koma tidak banyak dengan yang ada di aplikasi. Arus yang benar 2,7 ampere. Selanjutnya untuk nomor yang terakhir adalah soal nomor 4, ditanyakan kuat arus pada hambatan 4 ohm. Untuk pengerjaannya kita harus mencari terlebih dahulu R total, dan dengan rumus 1 per R total sama dengan 1 per S1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. 1 per R total sama dengan 1 per 4 plus 1 per 4 plus 1 per 2. Kita samakan dahulu penyebutnya.
sama dengan 1/4 plus 1/4 plus 2/4, dan ketemu 4/4 R total sama dengan 1 ohm. Setelah ketemu R total, kita mencari V di 4 ohm, yaitu V 4 ohm sama dengan 1 kali 4/4 plus 2/2 sama dengan 2 volt. Lalu untuk arus yang mengalir pada hambatan 4 ohm adalah V 4 ohm per R 4 ohm sama dengan 2/4 sama dengan 0,5 ampere. Untuk soal nomor 4 ditanyakan adalah bila saklar S ditutup, maka kuat arus pada hambatan 4 ohm adalah nomor 4 sama nomor 3 itu hampir sama, yaitu sama-sama rangkaian loop. Kita tinggal memasukkan terlebih dahulu komponen-komponen yang dibutuhkan, yaitu 2 buah sumber tegangan, lalu ada 3 hambatan, dan juga ada saklar. Baik, kita coba rangkai terlebih dahulu. R1, R2, sini ada saklar, kita rangkai. Setelah semua terangkai, kita tinggal mengubah nilai sesuai yang ada di soal, yaitu sumber tegangan pertamanya ada 4 volt, lalu sumber tegangan keduanya 2 volt, lalu sumber hambatan yang R1 nya 4 ohm, hambatan yang kedua ada 2 ohm, dan R2 nya 4 ohm. Setelah semua komponen sudah diberi nilai sesuai yang ada di soal, kita tinggal mengasih ground di sini, lalu mengecek apakah bentuk rangkaian sudah sama dengan yang ada di soal. Jika sudah, kita akan coba play rangkaiannya. Run. Ditanyakan adalah kuat arus pada hambatan 4 ohm. Terlihat di sini pada hambatan 4 ohm mengalir arus sebesar 0,5 ampere. Hal ini sama dengan perhitungan manual, yaitu arus yang mengalir pada hambatan 4 ohm adalah 0,5 ampere. Sekian untuk penjelasan nomor 4. Dan terima kasih atas perhatiannya.